Satu hari ketika baginda Nabi berkumpul dengan para sahabat, beliau bertanya kepada para sahabat, saudara-saudara, tahu nggak siapa itu orang yang perkasa? Sahabat ada yang menjawab, ya Rasul, orang yang perkasa itu yang bentuk badannya bagus, perutnya, anak sekarang bilang suspek apa tuh apa? Sispek. Yang ototnya bermunculan dari segala penjuru tubuhnya. Wah. Nabi senyum, kemudian beliau berkata, saudara-saudara, bukan itu yang dinamakan perkasa. Terus apa ya Rasul? Yang dinamakan perkasa itu seseorang apabila ia mampu menahan dan mengendalikan emosinya. Allahu Akbar. Menahan dan mengendalikan marahnya, itulah orang perkasa. Orang perkasa itu bukan orang yang jago berantem, bukan yang bentuk badannya paling bagus, yang kungfunya Yahud, yang silatnya oke. Tapi orang yang perkasa adalah, kata baginda Nabi, orang yang mampu menahan dan mengendalikan kemarahannya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, marah adalah sifat manusiawi. Semua orang pernah marah, siapapun itu. Karenanya sifat manusiawi. Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan, kalau toh harus mengekspresikan sikap marah, maka jangan terlihat dalam air muka. Nahan marah itu jangan sampai terlihat air muka kita kalau kita sedang menahan marah. Tahanlah dan kendalikan amarah. Kata Profesor Dr. Quraish Shihab, jangan sampai terlihat air mukamu kalau kamu sedang marah. Kalau kamu harus terlihat marah dengan ekspresi air muka, tahanlah ucapanmu. Kelihatan orang marah dari muka. Kalau toh harus tergambar dari muka, kata Quraish Shihab, oke, nggak apa-apa, tapi tahan ucapanmu. Ini kan kadang-kadang mukanya merah, ucapannya nggak terkontrol. Ini yang terjadi. Saudara, perlu saya ingatkan, Islam boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Balaslah kejahatan dengan kejahatan yang setimpal. Kalau memang harus marah, harus membalas, balas yang setimpal. Tapi awas, kadang-kadang kita marah, kepancing emosi, lalu membalas kita lebih banyak. Ini yang menimbulkan akhirnya diri kita jadi zolim. Ini yang gak boleh, melahirkan dendam. Itu penyakit hati tuh. Boleh balas, boleh, tapi balas yang setimpal. Nabi pernah mencontohkan itu. Riwayat menceritakan, dulu tuh ada orang kafir Quraisy datang. Sepintas kalimatnya seolah-olah memberikan penghormatan kepada baginda Nabi. Tapi dalamnya kalimat itu mengandung unsur penghinaan. Orang tersebut mengatakan kepada baginda Nabi, Assalamu alaika, sepintas salamu alaika. Tapi kalimatnya Assalamu alaika. Asam tuh, samun tuh artinya racun. Kalau bahasa Indonesianya itu mengandung sumpah serapah. Bahasa yang gampang, mampus, kira-kira begitulah. Assalamu alaika, mampus kau Muhammad. Sumpah serapah ini. Nabi membalas dengan balasan yang setimpal. Apa jawaban Nabi? Wa alaika. Cukup segitu tuh. Siti Aisyah Ummul Mukminin sebagai seorang istri protes. Suaminya dihina. Nah ini ya potret istri-istri ini. Suaminya dihina, istrinya nggak terima. Bang, jawabannya jangan cuma segitu, borong aja sekalian. Kata Nabi, nggak usah Aisyah, segitu juga cukup. Lah kan abang dicaci maki sama dia.
Iya, dia ngomong assamu alaika, mampus lu Muhammad. Saya cuma menjawab wa alaika, mampus lu Muhammad. Lu juga, cukup segitu. Balasan yang setimpal. Nah, saya kembali, kata Profesor Dr. Quraisy Shihab, kalau memang harus tertampak dari wajah air muka kita, kita menahan marah, emosi, maka jangan sampai itu terucap lewat lisan. Sebab kalau sudah terucap lewat lisan, itu omongannya bisa diborong semua. Dari mulai kebun binatang, sampai binatang kebun mungkin keluar semua itu. Nah, kemudian dilanjutkan kata beliau, kalau memang harus berucap, karena menahan emosi itu berat, kalau memang harus terucap, jangan melampaui batas. Nah, wajazaun sayyi'atum misluha. Kalau memang harus terucap, jangan melewati batas. Apalagi sampai terjadi kontak fisik. Ini yang nggak boleh. Karena ujung-ujungnya kita yang dapat predikat zolim. Bapak Ibu, saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai. Nabi adalah contoh manusia yang sempurna dan paripurna. Beliau mampu menjadi contoh buat kita, umatnya, dalam mengendalikan dan menahan emosi. Mengendalikan dan menahan amarah. Satu riwayat yang ingin saya sampaikan misalnya, betapa indah dan sungguh mengagungkan akhlak beliau yang mesti kita teladani dan kita contoh dalam kehidupan. Karena di balik itu ada pahala yang Allah janjikan sangat besar. Saudara, ketika Nabi pindah dakwah ke daerah Taif. Di Taif itu Nabi mendapat perlakuan yang sangat kurang ajar. Dakwah Nabi bukan mendapatkan sambutan, tapi malah sambitan. Sejarah mencatat itu, ya Allah. Saudara bisa bayangkan 14 abad yang lalu, Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyyin. Alam ini ada karena nurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Pemimpinnya para nabi, penghulunya para nabi, ngajak orang untuk benar, ajakannya malah disambut dengan sambitan. Dilontari batu baginda Nabi itu. Bahkan sejarah menceritakan kaki mulia beliau bercucuran darah. Keluar darah dari kakinya yang mulia. Sebagai seorang manusiawi pedih, perih. Ditahan itu. Bahkan riwayat kemudian melanjutkan. Turun malaikat Jibril nawarin bantuan. Muhammad, kalau tadi orang yang nyiksa kamu, yang nyakitin kamu, yang lontarin kamu, yang nyambitin kamu. Kalau kamu mau sekarang, mereka mendapat balasannya, saya angkat gunung-gunung di Mekah, saya timpakan kepada mereka biar mati semua. Kesabaran baginda Nabi inilah yang sangat luar biasa. Apa kata Nabi? Inilah indahnya. Nabi mencontohkan, menjadikan teladan buat kita untuk mengikuti sesuai kadar dan kemampuan kita.